pagi, Bu. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Beriman, bertakwa, beradab mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan. Yes. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Oh, lengkap ya, bagus. Ibu harapkan setiap harinya anak-anak ibu, semua anak-anak ibu 27 siswa itu bisa hadir ke sekolah ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat menimba ilmu, melaksanakan proses pembelajaran bersama-sama. Mulai kegiatan pembelajaran ya, ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan anak-anak ibu di pagi hari ini. Di depan ada namanya roda emosi Cluching. Ya, bisa kalian lihat di depan ada waspada, emosi waspada, kemudian nikmat, kagum, teror, terkesima, duka, benci, mengamuk, kemudian di sini marah, muak, sedih, terkejut, takjub, kecewa, dan menyesal. Ibu akan membagikan kertas post-it. Kalian tuliskan nama kalian, ya, tuliskan nama kalian di kertas ini. Kemudian nanti secara bergiliran, ibu minta kalian tempelkan kertas ini yang berisi namamu, di mana saat ini, ya, pada saat ini perasaanmu letaknya. Apakah saat ini saya itu merasa cemas? Apakah di pagi ini saya itu merasa cinta? Oke, ibu bagikan kertas post-it-nya. Tulis namanya. Dan tulis namanya. Hebat. Anak ibu sudah mengungkapkan emosinya, perasaannya di pagi hari ini. Ada yang gembira, ada yang tentram, ada yang nikmat, merasa nikmat, ada yang bosan, ada yang sedih, ya. Kemudian apalagi ada yang optimis, ya. Kemudian ada yang percaya. Nah, ibu ini bertanya sekarang, yang sedih terlebih dahulu. Tadi yang menuliskan sedih, ibu melihat Ria. Nah, Ria bisa berbagi dengan kami apa kesedihan yang Ria rasakan di pagi hari ini. Betul, oke. Jadi membuat Ria merasa sedih, tidak bisa belajar dengan maksimal lah ya. Ibu melihat Yasa Pratama mengungkapkan emosinya nikmat. Nah, nikmat apa yang kamu rasakan ya?
biasa di pagi hari ini nikmat ya, bersyukur nak ya, bersyukur sampai saat ini Yasa bisa diberikan kesehatan. Ya, tepuk semangat. Anak-anak melakukan teknik mindfulness. Jadi kita mengambil nafas ya untuk nanti mengambil nafas supaya kita fokus belajar. Jadi nanti ketika gambar ini mengembang, berarti anak-anak harus mengambil nafas. Ambil nafasnya gimana nak? Dari hidung ya. Nah, ketika ini yang mengempis, di depan ini mengempis, berarti kita hembuskan nafasnya. Bisa tidak? Oke, yuk kita coba bersama-sama. Ya, mulai. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, tarik. Ya. Lagi lihat gambarnya. Handphone. Handphonenya itu digunakan untuk apa nak biasanya? Bisa boleh kalian, ya boleh kalian download misalnya di Play Store itu aplikasi, ya baca buku itu ya. Hah? Novel ya, tentang novel itu kan bisa. Jadi sekarang cerita itu tidak hanya kita dapatkan melalui buku, tapi dari handphone juga bisa. Nah ya, nah kalau Gio itu sering tidak membaca buku. Ya, buku apa yang Gio suka baca? Buku IPA, buku pelajaran berarti ya. Oke, ini kita akan belajar mengenai teks fiksi. Ya, teks fiksi. Nah, tadi contohnya apa saja teks fiksi itu contohnya? Ya, cepet. Apalagi nak? Dongeng dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan teks fiksi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan cerita fiksi sederhana dengan memperhatikan urutan peristiwa baik secara lisan, tulisan, dan visual secara terperinci. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Fokus. Ibu minta kalian buka bukunya halaman 11. Di halaman 11 itu ada sebuah cerita fiksi yang berjudul Semut dan Beruang. Kita baca bersama-sama secara bergantian. Dimulai dari Jenisa, paragraf pertama. Silakan Jen. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh,
air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan ke membawa guci mungil di pundaknya. Ya, ini ada dua cerita yang Ibu siapkan dari internet. Ada judulnya Pindah ke Rumah Tua. Pindah ke Rumah Tua. Kemudian Pahitnya Buah Maja. Pahitnya Buah Maja. Dari judulnya dulu. Kemudian di majalah Bobo. Ya. Ini ada cerita yang berjudul Ketika Piko Pinguin Ingin Terbang. Diculik Raja Morea. Satu lagi, ini buku ramuan ajaib. Buku ramuan ajaib. Kemudian video yang Ibu siapkan judulnya adalah Bola Mengejar Naga. Sekarang Ibu minta kalian pilih salah satu dari sekian banyak cerita yang Ibu siapkan. Oke, nah, ini yang baca satu orang baca, boleh yang lain mendengarkan. Sekarang diminta untuk berdiskusi, bekerja sama, ya, menjawab soal-soal yang telah Ibu siapkan. Pertama, judul ceritanya apa? Kemudian tokohnya siapa saja? Kemudian tempatnya di mana? Ya, kemudian alur cerita, peristiwa cerita, urutan peristiwa yang terdapat dalam cerita. Kemudian digambarkan, gambarnya tokoh boleh, ya tokohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras-keras suaranya. Budi, Pak Heru, Ayah Budi, Ibu Budi, Datu, Pak Heru ke tempat datar rumah tua. Urutan peristiwa awal cerita. Budi memasuki rumah tua yang dipenuhi kardus-kardus. Dua tempati ini di tempat ini ditempat oleh dua yang bertubuh kurus. Datu adalah kakeknya, Budi umurnya sudah Keras-keras. Budi terkejut melihat cerita kakaknya. Jendela ini malah terdengar masih tajam. Pak Heru sering menggoda anaknya yang penakut itu. Akan dulu, kelompok lain boleh memberikan umpan balik berisi tanggapan
yang sudah baik mereka kerjakan, kemudian hal-hal apa yang perlu ditingkatkan oleh kelompok yang presentasi ini. Ya, silakan. Siapa tadi? Ya, Ria, boleh? Ayo, Ria. Bagus, cara semua bagus. Kita sudah menganalisis ya, sudah mengidentifikasi cerita fiksi dari majalah buku, kemudian dari internet dan juga dari video. Sekarang kita membahas apa itu teks fiksi. Teks fiksi adalah apa, Ilham? Teks fiksi ya? Fiksi adalah sebuah cerita rekaman imajinasi dari pengalaman dan tidak berdasarkan kenyataan yang ada. Iya, jadi pada intinya teks fiksi itu berarti membuat cerita berdasarkan khayalan, imajinasi. Ya, dari penulisnya, dari pengarangnya. Berbeda dengan teks non fiksi. Kalau non fiksi itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Ya, itu mengenai pengertian teks fiksi. Kemudian kita lanjutkan. Ciri-ciri dari teks fiksi atau cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. Kemudian yang kedua, memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi tidak berdasarkan fakta. Boleh ditambahi dengan bumbu-bumbu apa misalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahasanya kiasan, bukan yang sebenarnya. Boleh dengan ungkapan misalnya itu. Kemudian yang keempat, tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Tidak ada yang baku. Ya, misalnya ini harus setelah judul harus apa misalnya, ada seperti itu ya. Jadi bebas diserahkan ke pengarangnya. Kemudian yang kelima, sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Jadi dalam menulis cerita fiksi yang dipikirkan adalah emosi pembaca yang akan membaca tulisanmu nanti. Ya. Kemudian yang keenam, tentu saja cerita fiksi itu memiliki pesan moral atau aman. Ya, lanjut. Nah, unsur-unsur teks fiksi. Ya. Ada tema. Tema itu kita sudah belajar. Tema itu gagasan pokoknya, ya, idenya. Kemudian tokoh. Ya, pelaku dalam cerita. Ya. Tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu artinya dia selalu disebut-sebut dalam cerita itu. Dia yang banyak mengalami peristiwa. Ya. Nah, kalau tokoh tambahan dia hanya pelengkap, pendukung istilahnya dalam cerita tersebut. Kemudian ada unsur watak. Watak artinya apa, Nak? Sifat dari tokoh tersebut. Bonang tadi sifatnya bagaimana? Landak tadi sifatnya bagaimana? Ya. Kemudian latar, ya, betul, tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Apakah di lautan tadi? Apakah di hutan? Nah, apakah di pondok? Misalnya dan lain sebagainya. Kemudian alur tadi berarti ya, jalannya cerita, rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir, ya, poin-poinnya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat artinya pesan moral, betul. Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pembaca setelah membaca? Ya. Nah, ini contoh cerita fiksi. Ya. Dongeng, ya, Timun Mas. Kemudian ada novel. Novel itu biasanya lebih tebal lah ya. Kemudian komik. Nah, fabel itu tokohnya itu binatang. Dan cerpen cerita pendek. Kemudian ini legenda contohnya legenda Gunung Rinjani. Jadi asal mula terbentuknya suatu tempat itu namanya legenda. Ya, Danau Toba. Nah, itu berarti termasuk legenda. Ya. Nah, nanti akan Ibu berikan kertas. Ini penugasannya, Ibu serahkan ke kalian bebas, ya. Kalian diminta untuk membuat cerita fiksi, ya. Jadi mengarang bebas berdasarkan imajinasimu. Temanya Ibu yang menentukan karena
lingkungan. Kemudian, nah kalian bentuk hasil karya boleh kalian bercerita, ya, menulis cerita, boleh dalam bentuk gambar cerita misalnya, ya, gambar kemudian ada ceritanya sedikit saja. Nah kemudian boleh dalam bentuk bermain peran. Kalian tampil ke depan, ya seperti itu deh, storytelling istilahnya, ya. Kalian tampil ke depan, kalian bermain peran. Boleh misalnya kalian sendiri yang memainkan peran 2 orang misalnya. Ada Bona dan Landak misalnya. Nah, perankan sebagai Bona dan perankan sebagai Landak. Boleh. Bebas. Lingkungan yang kotor. Pada suatu hari, Edo telah pulang, tetapi tempat yang biasa dia lewati tutup. Edo mau berenang, tetapi sungai tersebut kotor. Dan Edo berniat untuk membersihkan sampah di sungai tersebut. Sampai bersih dan segera pulang untuk memberitahu orang tuanya untuk membuat jembatan dan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Anak, setelah anak-anak tadi membuat cerita fiksi sederhana dalam bentuk tulisan ataupun gambar cerita ataupun langsung nanti bermain peran. Sekarang kita Ibu minta merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Bagiannya, kegiatan apa yang paling menarik? Kemudian yang kedua, apa pelajaran penting? Apa pelajaran penting yang kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kemudian yang kedua, apa pelajaran penting yang kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Untuk nomor 1, Ibu minta kalian tuliskan jawabannya di kertas warna kuning. Kemudian nomor 2, Ibu minta kalian tuliskan di kertas berwarna pink. Ya, pink. Mana tadi nomor 1? Ya. Kata romansa sama. Kemudian Andi Dwi membacakan cerita dan menceritakan emosi atau keadaan, ya.
Tante Andreas bisa mengetahui alur cerita. Ya. Andi bahwa kita dapat mengetahui cerita fiksi. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran. Tadi kita belajar tentang apa, Nak? Iya, bahwa cerita fiksi itu dibuat berdasarkan khayalan yang menulis, khayalan penulis, imajinasi. Nah, contoh cerita fiksi ada apa saja? Ya, fabel dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur cerita fiksi. Yang pertama ada apa? Ya, tentukan tema dulu. Kemudian yang kedua, tokoh. Ya, tokoh orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Watak, sifat, karakter. Ya. Kemudian tempat terjadinya peristiwa. Pesan moral. Kemudian ada yang paling penting, alur. Ya, jalan cerita. Baik. Ibu rasa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup, ya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.